Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan Allah yang besar kasih setia, kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih dan setiamu di dalam kehidupan kami. Sungguh kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya dengan hati penuh syukur kami datang ke bait-Mu yang kudus di pagi hari ini. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau hidup kami dipenuhi dan dipimpin oleh firman-Mu. Seringkali ya Tuhan kami melewatkan firman-Mu begitu saja. Kami mendengarkan begitu banyak sabda Tuhan. Tetapi pagi hari ini ya Tuhan kami mohon supaya Roh Kudus sungguh-sungguh memeteraikan firman yang akan kami dengar, sehingga kami boleh menyimpannya baik-baik dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa daripada Roh Kudus, memberkati kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk boleh bersama-sama men-sharingkan firman Tuhan, baik pada Gembala Sidang, Pendeta Yunus Harefa maupun majelis. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah tema dendam ampuh membunuh kasih di dalam diri. Pembacaan firman Tuhan akan terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat 23 sampai dengan 39. 2 Samuel pasal 13 ayat 23 sampai dengan 39. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, "Hamba-Mu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hamba-Mu ini." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi, ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi bersama kami." Tetapi raja menjawabnya, "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?" Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkanlah Amnon dan semua anak raja pergi bersamanya. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur dan berkata kepadamu, "Paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa." Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud. Demikian, Absalom telah membunuh semua anak raja, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Lalu bangunlah raja, dikoyakkanlah pakaiannya, berbaring di lantai. Semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka berbicaralah Yonadab anak Simea, kakak Daud, katanya, "Janganlah engkau sedih,
hanya Absalom yang mati, sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati. Absalom melarikan diri ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya, maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, "Lihat, anak-anak raja datang. Benar seperti kata hambamu itu." Baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmal bin Amihur, negeri Gesur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak marah lagi terhadap Absalom, sebab Absalom telah surut. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca dan memelihara firman di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudaraku, kebakaran hutan itu adalah sesuatu yang seringkali kita dengar dan juga kita alami di Indonesia. Bahkan tercatat ada sekitar 1,16 hektar hutan di Indonesia ludes, dilalap kebakaran. Itu adalah data yang dicatat oleh PBB. Bapak Ibu tahu bahwa penyebab daripada kebakaran hutan itu biasanya hanya dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, dari percikan api, ataukah dari puntung rokok yang lupa dipadamkan. Tetapi api yang kecil itu kalau dibiarkan mulai membakar daun yang kering, dibawa oleh angin, maka api itu kalau dibiarkan akan terus-menerus membakar hutan yang begitu besar, bahkan bisa menghabiskan seluruh hutan. Itulah yang terjadi pada kebakaran hutan. Dan itu juga sebenarnya yang seringkali dialami oleh manusia-manusia yang menyimpan dendam. Terkadang masalahnya sangat sepele, hanya karena salah paham, hanya karena sesuatu yang tidak disepakati, selisih pendapat. Tetapi kalau masalah itu disimpan, maka itu bisa menimbulkan dendam yang membakar. Bapak Ibu Saudaraku, saya mengenal seorang bapak yang tinggal bersama dengan mamanya dan keluarganya. Bapak ini bersama-sama memelihara mamanya yang sudah menjanda cukup lama. Mamanya yang sudah cukup tua, tinggal bersama dengan dia dan istri bersama dengan anak-anaknya. Tetapi rupanya istrinya tidak begitu menyukai kehadiran daripada mama bapak ini. Dia terus berusaha untuk mencari permasalahan dan hari demi hari tidak ada kedamaian di dalam rumah tangga. Selalu saja ada yang bisa dijadikan bahan untuk pertengkaran. Akhirnya sebagai seorang suami yang terjepit antara istri dan mama, akhirnya bapak ini membelikan rumah di seberang kompleks perumahan. Mamanya tinggal di sana sendiri. Usia mamanya sudah cukup tua. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan mamanya, tapi
karena tidak mau rumah tangganya berantakan. Ya, karena istrinya sangat konsisten dan mengatakan, pilih saya atau ibumu. Sebagai seorang bapak akan susah untuk mengatasi masalah ini. Akhirnya mamanya dipindahkan ke seberang kompleks, tinggal sendiri bersama pembantu. Ya, setiap minggu anak ini mengunjungi mamanya dan menghabiskan waktu sejenak, kemudian kembali lagi. Satu hari dia bisa pantau lewat CCTV, ya, mamanya sudah istirahat sore hari, tetapi sampai pagi tidak bangun-bangun lagi. Ya, keesokan paginya dia pergi melihat kondisi mamanya, ternyata sudah meninggal, ya, tanpa diketahui kapan waktu meninggalnya. Pria ini sangat marah, ya, karena merasa menyesal membiarkan mamanya yang sudah tua itu tinggal sendiri dan akhirnya meninggal tanpa diketahui, tanpa ada orang di sampingnya. Dia marah sekali dengan istrinya, dia marah dengan dirinya, dan dia menyimpan dendam, tidak mau berbicara dengan istrinya. Sampai dengan saat ini, bertahun-tahun tinggal di dalam suatu rumah, tetapi kondisinya sangat dingin. Tidak ada lagi cinta kasih, tidak ada lagi gelak tawa. Itulah bahayanya dendam yang disimpan, dendam yang tidak dibereskan. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang terjadi dengan Absalom, yang sangat marah mengetahui bahwa adiknya diperkosa oleh saudara tirinya. Amnon yang jatuh cinta kepada Tamar suatu saat memperkosa Tamar. Ya. Daud sebenarnya sebagai seorang ayah marah terhadap kejadian yang menimpa keluarganya. Tetapi sepertinya dia tidak melakukan apa-apa. Ia tidak menjatuhkan konsekuensi dan sanksi bagi Amnon. Hal itulah yang membuat Absalom begitu marah. Dia menyimpan kemarahannya karena Amnon itu juga adalah anak raja. Dia tidak bisa, ya, sembarangan untuk melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan sebagai seorang kakak. Dia membuat rencana dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, pada saat musim pengguntingan bulu domba, dia mengumpulkan anak-anak raja, dan saat itulah Amnon dibunuh. Bapak Ibu Saudaraku, dendam yang dipendam selama 2 tahun menyebabkan Absalom membunuh saudara tirinya sendiri. Daud terguncang, dendam satu orang itu bisa menghancurkan banyak hati, membunuh kasih, dan merenggangkan relasi. Hari ini kita sungguh-sungguh diingatkan oleh firman Tuhan bahwa firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, bukan untuk dendam kepada orang-orang yang melakukan sesuatu yang telah menyakiti kita. Itu yang terjadi di mana satu keluarga merasakan dampak daripada dendam yang dilaksanakan, dendam yang dikobarkan, dan Absalom harus melarikan diri, terpisah dari keluarganya. Yang dulunya mereka boleh mempunyai relasi yang baik, berkumpul bersama dengan ayahnya Daud dan saudara-saudaranya yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, dendam itu adalah bom waktu di dalam hati. Ia menghancurkan kasih secara perlahan. Mungkin tidak kita sadari, tetapi perlahan-lahan dendam itu menggerogoti jiwa kita dan membutakan nurani dan membuat manusia merasa berhak untuk melakukan pembalasan, berhak untuk menjadi hakim karena merasa tidak adil,
karena merasa tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai umat Tuhan tidak perlu khawatir terhadap perlakuan yang semena-mena yang kita alami. Tidak perlu khawatir terhadap perlakuan tidak adil yang mungkin sedang kita alami. Karena kita mempunyai Allah kita yang akan memberikan penghakiman, Allah kita yang akan membela kita. Kita tidak perlu membuat dosa, kita tidak perlu terjatuh di dalam pembalasan yang adalah haknya Tuhan. Tetapi terkadang di dalam keluarga, orang-orang yang tidak kita pikir bahwa akan bisa melukai kita, orang-orang terdekat kita, justru merekalah yang terkadang melecehkan kita, menghina kita, melukai kita begitu dalam. Pasangan kita, anak kita, orang tua, menantu atau mertua. Itulah sebabnya ada satu quote dari seorang yang tidak diketahui namanya, dikatakan, nothing hurts more than being disappointed by the single person you thought would never hurt you. Jadi tidak ada yang bisa melukai kita ya lebih dalam daripada kita dikecewakan oleh orang yang kita sama sekali tidak mengira akan mengecewakan kita. Ada satu kasus yang terjadi di kota Pontianak. Seorang, katakan namanya Afung, ya, membuka toko oleh-oleh sangat ramai. Dia didukung oleh cicinya, yaitu Aling, katakan ya. Berhasil dengan baik. Sebenarnya Aling ini mempunyai saudara kandung yang ada di Jakarta, ya, namanya Atek lah ya. Si Atek ini melihat bahwa ada yang Atek ya, ya, saudaranya berhasil, ya, karena Afung ini itu sebenarnya saudara tiri, ya, dia dengan Aling itu saudara kandung, karena dia melihat usaha yang dilakukan oleh Afung di Pontianak itu berhasil, toko oleh-olehnya begitu laku, akhirnya dia pulang. Ya, dia tidak begitu berhasil di Jakarta, dia pulang karena memang rumah peninggalan ada 2 ruko. Dia buka ruko, menjual barang yang sama, oleh-oleh. Ya, dan dia minta kepada kakak kandungnya, yaitu si Aling, untuk ikut karena dia merasa bahwa pasti Aling akan membela dia. Tetapi masalahnya Aling itu sudah tinggal bersama dengan Afung itu udah lama, udah bersama-sama membangun usaha dari kecil. Jadi Aling nggak mau pindah. Nah, ini yang membuat si Atek marah besar. Dia tidak bisa habis berpikir mengapa saudara kandungnya, kakak kandungnya sendiri, ya, tidak mau mendukung dia, tidak mau pindah tinggal bersama dengan dia, walaupun cuma selisih 1 rumah. Apa yang terjadi? Dia menjual barang-barang, berusaha untuk menjatuhkan, ya, toko di sebelah. Dia jual lebih murah, ya, dia jual apapun yang dijual oleh adiknya itu, dia juga ada jual. Dan dia memutuskan hubungan, tidak bicara, tidak mau berhubungan dengan adiknya dan cici kandungnya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku,
Kondisi ini berjalan bertahun-tahun. Saudara kandung tidak bicara satu dengan lain, bersaing di dalam usaha. Itu yang terjadi. Realita yang terjadi dalam kehidupan, kita melihat bagaimana saudara kandung, bahkan orang tua dan anak saling menuntut di dalam pengadilan gara-gara dendam, gara-gara hal-hal yang disimpan selama bertahun-tahun. Seorang ibu yang juga merasa sakit hati karena ditelantarkan oleh anaknya. Anak-anaknya ada 4, tetapi tidak ada satupun yang bersedia untuk menampung daripada ibu ini, yang memang dari muda tidak memperhatikan, tidak merawat anak-anak dengan baik. Ya, di usia yang tua dia menuai apa yang sudah dia tabur. Anak-anaknya tidak ada satupun yang dekat dengan dia. Akhirnya mereka bersepakat untuk menitipkan mamanya di rumah jompo. Marah sekali mamanya. Setiap kali ada anak yang menjenguk dia, anak itu dimarahi, dimaki-maki. Kalian anak yang durhaka, saya kutuk kalian. Dia penuh dengan dendam, dia penuh dengan kemarahan karena tidak ada satupun anak yang mau. Bapak Ibu Saudaraku, sungguh tragis wanita tua ini meninggal di rumah jompo, di dalam kepahitannya disimpan. Hanya bertahan 3 tahun saja. Dia tidak bisa karena penuh dengan kemarahan, penuh dengan amarah. Bapak Ibu Saudaraku, itulah bahayanya dendam yang disimpan. Itulah bahayanya amarah, kepahitan yang kita pelihara. Jadi kita perlu sekali untuk memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan. Yang ditulis oleh Rasul Paulus dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu yang perlu sekali kita ingat sebagai murid-murid Kristus, bahwa kita harus melepaskan pengampunan. Seringkali masalah salah paham itu terjadi bukan hanya di dalam rumah tangga. Kita juga alami di tempat kerja. Kadang-kadang kita yang minoritas ataupun yang dianggap inferior mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari sesama rekan kerja ataupun dari pimpinan perusahaan. Kadang-kadang kita bisa mendapatkan marahan di depan umum yang menyebabkan kita sakit hati. Itu adalah hal yang sering kali terjadi. Ya, kita dianggap remeh, kita dilecehkan. Ya, dan kalau hal itu dibiarkan, itu akan bukan hanya membawa dampak kepada orang lain, tapi itu juga memberikan dampak kepada diri sendiri. Banyak sekali orang yang sakit karena menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan. Dan itu yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Dari migrain, dari usus, lambung, sampai kanker. Seringkali penyebab utamanya adalah stres, kepahitan, dendam, amarah. Sampai kepada pembunuhan yang kita saksikan, pembunuhan karena dendam yang dilampiaskan bukan hanya terjadi ribuan tahun yang lalu di zaman Alkitab, tetapi sampai dengan hari ini. Ada majikan yang dibunuh oleh pegawainya yang tidak terima karena dimarah di depan umum dengan kasar. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita sungguh-sungguh diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan memanggil kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kasih, bukan di dalam kebencian. Kita dipanggil untuk mengampuni, bukan untuk membalas.
Kita dipanggil untuk memelihara relasi, bukan menghancurkannya. Bukan hanya terjadi masalah kesalahpahaman itu di rumah tangga, di tempat kerja, bahkan di dalam gereja. Terkadang kita bisa salah paham dengan orang-orang sepelayanan, rekan-rekan sepelayanan. Bisa memfitnah kita, bisa mengatakan hal yang tidak benar di belakang kita. Tapi bagaimana kita boleh meresponi apa yang terjadi di sekitar kita? Kita minta supaya Tuhan sendiri yang memberikan kita hati yang penuh dengan pengampunan, hati yang melepaskan pengampunan. Sesuatu yang tidak mudah, tetapi kita sungguh-sungguh boleh belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita ketahui kalaupun ada orang yang berhak untuk marah, yang berhak untuk sakit hati, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dikhianati oleh muridnya sendiri, dijual oleh Yudas Iskariot. Ya, disangkal oleh murid terdekatnya, inner circle. Bahkan ya, disiksa pada saat dia menuju Golgota. Tapi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Pada saat dia disalib, dia masih mendoakan supaya Bapa di surga memberikan pengampunan kepada orang-orang yang salah mengerti, kepada mereka yang mengkhianati dia, kepada mereka yang menyangkal dia, dan kepada mereka yang menyiksa dia. Kita hanya perlu untuk memandang kepada Kristus yang mengalami begitu banyak penderitaan, jauh lebih besar daripada yang kita alami. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, sakit hati, ya, kepahitan, disalah mengerti, itu sesuatu yang sangat kecil dibandingkan dengan apa yang sudah dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, apabila Bapak, Ibu, Saudara saat ini sedang memendam dendam, baik kepada pasangan, baik kepada anak, orang tua, menantu, mertua, kita datang kepada Tuhan. Mungkin kita disalahpahami oleh rekan sepelayanan atau oleh atasan di kantor. Biarlah Tuhan sendiri yang terus memberikan kita kekuatan melalui Roh Kudus. Hanya bisa kita lakukan pada saat kita menyerahkan diri kita, menyerahkan rasa sakit hati kita, kepahitan kita kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk melepaskan, jangan biarkan dendam itu membunuh kasih di dalam diri kita. Kita mau supaya kembali lagi mempunyai relasi yang baik dengan rekan sepelayanan, mempunyai hubungan yang intim lagi dengan pasangan kita, dengan orang tua, dengan anak, dengan mantu. Biarlah kasih Kristus sungguh-sungguh memenuhi kita. Kalau kita belum bisa melepaskan pengampunan, satu hal yang harus kita introspeksi, apakah kita sungguh-sungguh sudah merasakan kasih itu? Apakah kita sudah merasakan pengampunan daripada Tuhan Yesus kepada kita? Kalau itu belum kita alami, kita sungguh-sungguh datang untuk memohon pengampunan untuk dosa dan kesalahan kita. Sehingga pada saat kita dipenuhi oleh kasih Kristus, itu yang akan memampukan kita untuk melepaskan pengampunan. Itu yang akan memampukan kita untuk menghapuskan, melupakan sakit hati, kepahitan dan dendam yang kita pelihara selama ini. Maukah saudara membiarkan Roh Kudus bekerja untuk membersihkan hati saudara, supaya kita boleh hidup dengan penuh cinta kasih dari Kristus. Kehidupan kita
perkataan kita, perbuatan kita memancarkan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang berbicara sangat jelas kepada kami pagi hari ini. Kami tidak mau ya Tuhan, diri kami, hati kami dibakar oleh amarah, oleh dendam, oleh sakit hati dan kepahitan yang mungkin selama ini merenggut sukacita kami. Kami mohon ya Tuhan supaya Engkau memberikan kami kekuatan untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah melukai kami. Terima kasih ya Bapa. Dengarkanlah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.